Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nama Kiai Fahim atau yang memiliki nama asli Muhammad Fahim Mawardi viral di media sosial belakangan ini. Kiai Fahim oleh istrinya dituding selingkuh dan terindikasi berbuat cabul terhadap sejumlah santri. Ini berita yang cukup menghebohkan beberapa hari terakhir ini, teman-teman. Sang istri juga mengaku memiliki bukti perselingkuhan dan perbuatan cabul dari sang kiai, oknum kiai ini. Istri kiai ini atau Ibu HA berbicara terbuka untuk menjawab bantahan Kiai Fahim karena merasa itu adalah sebuah fitnah. Bahkan Kiai Fahim juga sesumbar jika hal itu sampai terbukti, maka dirinya akan telanjang bulat dan berjalan secara jongkok dari Jember sampai dengan Jakarta. Luar biasa ini, teman-teman. Seorang istri selama 10 tahun karena tidak kuat dengan perilaku dari sang suami, kemudian memberanikan diri melaporkan keadaan dirinya yang diselingkuhi oleh sang suami, yang notabene adalah seorang kiai atau pemilik sebuah pondok pesantren. Kemudian ini, teman-teman, saya mengutip ya video keterangan dari sang istri yang kemarin itu ditayangkan di TV One. Mari kita lihat sama-sama, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Ibu Alia. Ibu, mungkin bisa ceritakan kepada kami apa yang membuat Ibu ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan suami Ibu kepada polisi? Nggih, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Putri sudah memberikan kesempatan kepada saya beserta teman-teman saya untuk menyampaikan di sini saya melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Sudah lelah. Begitu Mbak Putri. Ibu Alia, sudah berapa lama ini suami Ibu melakukan tindakan seperti yang Ibu Alia laporkan? Berselingkuh dan juga melakukan perbuatan cabul dengan santriwatinya. Cabul. Kalau untuk masalah perselingkuhan, perselingkuhan ini itu terjadi selama pernikahan saya. Jadi pernikahan saya itu sampai detik ini itu sudah 10 tahun Mbak Putri. 10 tahun. Jadi saya sangat tahu betul siapa suami saya. Dan beberapa tahun kebelakangan ini suami saya ini memiliki hubungan spesial dengan para santri. Jadi karena waktu yang cukup lama, 10 tahun yang saya lalui, jadi saya sudah benar-benar merasa lelah 10 tahun sampai pasti detik hafal ini, ya. Mbak Putri. Baik, Hafal tabiat Ibu suami. Alia, jadi yang menjadi selingkuhan dari suami Ibu adalah para santrinya itu, Ibu? Ada jumlahnya lebih dari satu, Ibu? Ya, ada santri, ada juga guru tugas. Baik, Guru jumlahnya tugas. berapa, Ibu? Ini bisa dijawab dengan beliau yang kuasa hukum saya, Mbak Putri. Baik, mungkin Ibu Alia terlebih dahulu mungkin juga bisa bercerita kepada kita. Nah, Ibu Alia, ini kami juga ingin memastikan karena yang dikatakan oleh terlapor ini mengatakan bahwa Ibu Alia adalah mantan istri, bukan lagi istrinya. Tapi bagaimana statusnya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik, untuk detik ini, sampai detik ini, telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya. Karena selama ini saya Belum ditalak. yang meminta suami saya untuk menceraikan saya dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya, akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya, Mbak Putri. Ibu Alia masih tinggal serumah dengan suaminya? Ya, masih tinggal serumah sampai hari Rabu kemarin. Terakhir hari Rabu. Kalau seandainya saya mantan istri, buat apa saya tinggal di dalam satu rumah dengan beliau? Begitu. Baik, ini penting sekali Bu, karena itu adalah salah satu argumentasi yang disampaikan oleh terlapor. Baik Ibu, berbicara mengenai kamar, yang ini juga masuk dalam laporan Ibu kepada pihak kepolisian. Kamar itu digunakan untuk melakukan pencabulan kepada para santriwati, begitu Ibu?
Ya, sampai detik ini begitu, karena yang terakhir yang saya lihat itu ada penggerbekan di dalam sana, yang mana berisikan seorang perempuan yang saya temui itu adalah guru tugas itu, Bu. Baik. Guru Penggerebekan tugas di dilakukan oleh pesantren siapa, itu ya? Ibu? Digerebek oleh santriwati. Nah, itu kamar, Bu. Kamar ini apa merupakan kamar khusus, kamar yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain? Betul, kamar itu memang kamar khusus. Dan suami saya jarang sekali tidur dengan saya di bawah. Jadi suami saya itu menghabiskan waktunya dengan berhari-hari, berbulan-bulan juga lamanya ya di kamar itu. Kamar ini digunakan untuk apa, Bu? Fungsi aslinya kamar itu? Sebenarnya kamar itu adalah studio, akan tetapi beliau itu kesehariannya memang ada di dalam sana, bahkan tidur dan lain-lain juga ada di sana. Studio ini studio untuk apa, Bu? Kalau menurut keterangan beliau kepada saya, studio itu digunakan untuk podcast, begitu Oh, Mbak studio Putri. podcast untuk YouTube ya? Letak kamar itu apakah masih dalam lingkungan rumah? Diketahui atau memang mungkin ini punya terpisah dari channel rumah, YouTube Bu? juga. Kalau ruangan studio 2 itu di atas pisah dari rumah, akan tetapi nyambung dengan Pondok Putri. Nyambung dengan Pondok Putri. Baik, Ibu. Kalau tadi seperti yang Ibu katakan, sesuai dengan keterangan dari terlapor, kamar itu digunakan untuk podcast. Artinya saat ada podcast berlangsung, siapa saja bisa masuk ke situ, Ibu, begitu? Bagaimana Mbak Putri? Kalau saat ada podcast dilakukan, para santri boleh masuk ke situ ataupun orang-orang banyak boleh masuk ke situ, Ibu? Oh, itu kan kalau podcast itu kadang beliau sendiri atau orang yang Ngundang. diundang sama beliau. Baik. Nah, Ibu bagaimana kemudian mengetahui bahwa di kamar itulah kemudian terlapor ini melakukan pencabulan terhadap para santriwati? Nggih, saya melihat tahunya kalau ada pencabulan dari situ adanya saksi dari korban yang menyatakan terhadap saya, Mbak Putri. Korban ada yang bercerita kepada Ibu? Betul. Bagaimana, Bu, ceritanya? Ini dipaksa, korban ini dipaksa atau seperti apa, Bu? Dipaksa, diancam, atau malah ternyata suka sama suka sebenarnya? Baik, untuk selanjutnya nih bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya, Mbak Putri. Baik. Kalau berita yang ini. Baik, mungkin bisa disampaikan? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Boleh, kalau dari kuasa hukumnya. Bagaimana sebenarnya? Kuasa hukum dari silakan, Ibu Bu. Nyai. Ibu dengan Ibu siapa? Selamat, saya Yamini, Mbak Putri. Selamat malam. Baik. Selamat petang. Ya, Ibu. Iya, Ya, Bu, Iya, bagaimana? kalau- Silakan. iya. Saya dari LBH Jentera, Mbak. Saya bersama dengan teman-teman aktivis, bersama teman-teman dari DP3KB, kebetulan mendampingi Ibu Alia. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara pencabulan dan lain sebagainya, ini kan masih dalam ranah penyelidikan ya. Penyelidikan Nanti akan kami kepolisian. perdalam, gitu Mbak. Ya, tapi apa kemudian keterangan dari para santriwati yang disampaikan kepada Bu Alia? Mungkin juga Bu Yamini atau mungkin Bu Alia bisa cerita, mendapat laporan apa selama ini? Ya, untuk itu nanti bisa di Polres nih Mbak, untuk yang terkait dengan bagaimana kemudian santriwati itu menceritakan tentang pencabulan yang dilakukan oleh gurunya. Baik, Gitu. ada berapa santriwati yang melaporkan kepada atau bercerita kepada Bu Alia? Ya. Kalau yang Ya, Ibu? bercerita terhadap saya, Mbak Putri, itu ada 1 orang. Ada 1 orang, Ibu. Ada 1 orang bercerita. Baik, nggih, betul. Ya, apakah sampai saat ini santriwati tersebut masih ada, Bu, di pesantrennya? Sudah tidak ada, Mbak Putri. Dipulangkan Sudah paling tidak ya. Tidak ada di rumahnya. Sudah keluar, Bu, karena mengalami trauma atau seperti apa, Bu, keluar ini? Baik Mbak, kalau untuk itu kami masih memperdalam, kami masih terus mendampingi baik dari teman-teman DP3KB, terus kemudian juga dari psikolog nantinya nggih. Kalau untuk terkait dengan trauma atau tidaknya bukan kapasitas kami. Gitu. Baik, baik Bu Yamini dan Ibu Alia, terima kasih Ya. sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana upaya dari pihak kepolisian, termasuk juga tindak lanjut dari kasus ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kasus ini harus segera ditindaklanjuti. Ya, karena membawa nama kiai dan ponpes. Padahal ini adalah oknum kiai. Ya. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas harus segera diusut tuntas. Harus segera, harus kepolisian harus bertindak lebih cepat lagi. Ya. Jangan sampai nama pondok pesantren, nama kiai tercemar gara-gara satu oknum ini yang melakukan kesalahan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.